katakanlah begitu, apakah mereka juga punya hal yang sama seperti yang dimiliki oleh kekristenan? Saya tidak pernah melihat ya bahwasannya data mereka ketika kalian jangan ke-trigger. Abad ke-7 maksudnya Islam. Ini sarkasme guys. Jadi beberapa kali perdiskusian dengan mereka mengatakan sejarah itu ditulis oleh yang menang. Ya. benar. Yang menang. Ya. Selalu mereka sembunyi di balik kata-kata itu untuk mengingkari sejarah. Lalu kalau Mereka meyakini adanya kisah-kisah konyol dan kisah-kisah konyol ini mampu untuk mereka imani. Misalnya dikisahkan Noah. Kalian tahu Noah? Noah yang memiliki anak yang dinamakan dengan Ham, di mana Ham tersebut mendapati Noah mabuk. Setelah kemudian Noah mabuk, dia tertidur. Setelah tertidur, dia telanjang. Setelah telanjang, jahatnya Ham memanggil orang kampung untuk menyaksikan bapaknya telanjang. Ini cerita seperti apa? Inikah sejarah yang harus diyakini dan ini disebut dengan fakta sejarah? Al-Quran datang dan mengatakan mereka hanya mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, hal yang paling menarik teman-teman sekali, Kristen adalah agama yang bisa dipercaya karena sejarah yang tercatat tentang kekristenan itu karena ada validasinya daripada orang bahkan yang tidak beragama Kristen, di mana sejarah yang mereka bawa yaitu sejarah Pontius Pilatus. Akankah ini menjadi logika yang benar ketika kita menyandarkan kebenaran Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi di atas standar sejarah? Atau justru ini logika yang cacat? Mari kita bahas dalam videonya. Simak baik-baik. Kristenan ya, ternyata ini ada. Misalnya Pontius Pilatus yang disebut di dalam iman Kristen. Yang ini sering saya tanya kepada anak muda. Kenapa dalam pengakuan iman kita menyebut nama Pontius Pilatus? Apakah dia memiliki hakikat keselamatan dalam iman Kristen? Tentu tidak. Tapi itu adalah faktor sejarah yang ditekankan dalam iman Kristen. Sehingga akhirnya saya perhatikan ya, saya belajari mengenai iman Kristen dengan sejarah-sejarah yang ada. Oh, ternyata apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu sesuai dengan apa yang ada di sejarah. Kalau misalnya ini hanya ada di dalam klaim iman kita tetapi tidak tercatat di sejarah, apa bedanya dengan kisah kancil gitu loh? Dongeng, hanya dongeng semata-mata. Dan ini bukan satu dua. Ya, karena saya dulu kebetulan saya suka sejarah ya, karena saya dulu SMA jurusan IPS, saya suka sejarah. Jadi sejarah ketika saya berbicara iman Kristen, saya harus cari sejarahnya gimana. Yesus itu bagaimana? Apakah benar tokohnya ada? Lalu orang bilang iman Kristen seperti ini, apakah benar seperti ini? Perhitungan Natal dan lain-lain, banyak sekali, semua terbukti secara sejarah. Oke. Jadi memang apa yang ditulis dalam Alkitab itu bisa diverifikasi oleh bukti yang ada di luar Alkitab. Sangat. Itu yang membuat Serafim tetap bertahan di dalam iman kekristenan ya. Tepat sekali. Tapi apakah iman lain juga, misalnya dalam hal ini teman-teman kita yang sering berpolemik dengan kita dari abad ke-7, katakanlah begitu, apakah mereka juga punya hal yang sama seperti yang dimiliki oleh kekristenan? Saya tidak pernah melihat ya bahwasannya data mereka ketika Kalian jangan ke-trigger. Abad ke-7 maksudnya Islam. Ini sarkasme guys. Jadi paham ya? Kita lanjutkan. ya, bahwasannya data mereka ketika menyerang iman Kristen itu berdasarkan fakta sejarah. Oke. Bahkan ketika saya melakukan beberapa kali perdiskusian dengan mereka mengatakan sejarah itu ditulis oleh yang menang. Ya. Benar. Yang menang. Ya. Selalu mereka sembunyi di balik kata-kata itu untuk mengingkari sejarah. Lalu kalau memang kita mengingkari sejarah, apakah sejarah yang bercerita tentang Yesus yang menjadi topik yang panas dari abad-abad terdahulu sampai sekarang ini, apakah hanya satu tokoh yang bercerita? Alkitab, misalnya dalam Alkitab saja, para rasul yang lain, bukan hanya 4 penginjil ya, rasul yang lain juga bercerita tokoh yang sama. Begitu juga sejarah. Misalnya kalau dari catatannya Pontius Pilatus kepada Kaisar Tiberius, apakah hanya dia yang menulis tentang Kristus ini? Ternyata ada yang lain, gubernur misalnya Plinius yang muda ya, lalu ada Flavius Josephus dan lain-lain. Apakah tidak ada kesamaan ditulis? Ternyata Ya, ada. Jadi bukan hanya satu. Kalau memang landasannya cuma satu, oke, saya akui iman kita nggak jauh beda dengan iman yang lain.
Namun ternyata semua kronologi-kronologi yang ada di Alkitab ternyata tercatat secara sejarah dan bukan hanya satu saja. Kalau mereka mengatakan begini, sejarah ditulis oleh pemenang. Mereka kan selalu beralibi di balik itu. Sejarah ditulis pemenang. Padahal kita lupa kesultanan itu lebih lama menguasai kekristenan loh. Betul. Ketika Bizantium itu jatuh, kekaisaran Bizantium itu jatuh, lalu dinasti Umayyah dan kesultanan Ottoman itu, Sorban itu menguasai Konstantinopel. Tapi bahkan mereka tidak bisa kok mengubah sejarah itu dengan kuasa yang mereka miliki. Artinya Oke, salah satu logika yang dinamakan dengan logikal falasi bandwagon. Apa itu logikal falasi bandwagon? Adalah sesuatu yang tak mampu kamu uji eksperiensinya dalam penelitianmu terhadap hal itu bisa dikatakan benar. Akan tetapi kamu percaya karena banyaknya yang meyakini ataupun ada tokoh yang mencetuskan. Maksudnya, ada satu cerita yang dibangun. Misalnya, dulu gajah terbang menggunakan belalai. Namun karena badannya yang berat, dia kelelahan, dia sekarang hanya bisa menapak di darat. Nah, hal tersebut di alammu kamu tidak bisa membuktikan bahwa gajah itu benar-benar bisa terbang. Tapi karena banyaknya sosok yang menulis tentang hal tersebut, lalu kemudian kamu yakini. Karena apa? Banyak yang mencatatnya. Menunjukkan apa? Ini adalah kecacatan logika total. Karena menstandarkan kebenaran di atas omongan orang, tulisan orang, dan eksperiensi orang bukan daripada pembuktian ranah rasional. Itulah yang menjadi kesalahan di dalam pola pikir, apalagi dalam hal ketuhanan. Hal yang paling fundamental yang harus diketahui oleh manusia. Namun, kamu berlandaskan isi pikiranmu di atas apa yang dituliskan orang. Ini menunjukkan kecacatan logikamu sehingga kamu terus tersesat dan tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan. Dua apologet Kristen dalam video ini menempatkan bahwa kebenaran itu distandarkan di atas tulisan yang meyakini, bahkan di luar tulisan penganutnya. Maksudnya mereka mengatakan bahwa kekristenan benar karena ada yang bahkan tidak beragama Kristen menuliskan tentang sosok Yesus Kristus. Kita bisa melihat 3 Abrahamik menuliskan sesuatu yang berbeda dengan Yesus Kristus. Kita berbicara tentang sosok Yesus Kristus. Akankah kalau kita berbicara tentang fakta sejarah? Sekarang pertanyaan saya, perhatikan. Yesus itu ditulis oleh iman yang berbeda sebagai manusia yang pernah lahir ataupun Tuhan yang pernah lahir. Coba dipikirkan. Dia dengan beraninya membawa naskah Flavius Josephus, ya, membawa keimanan orang lain dengan mengatakan bahwa orang lain juga mencatat Yesus ini ada. Ingat, yang dicatat tentang kemanusiaan dia pernah ada, bukan dia jadi Tuhan. Mana buktinya? Yahudi adalah ajaran pertama-tama sebelum Abrahamik, 2 Abrahamik lainnya muncul. Yahudi tidak pernah mencatatkan Yesus lahir sebagai Tuhan, tapi dia mencatatkan bahwa Yesus itu sebagai manusia biasa. Dalam Talmud dan Midrash dan fatwa para rabi itu membuktikan justru hal yang sangat berbeda. Fakta yang tak bisa dihindari dalam kitab Gittin, ya, di dalam Sanhedrin ataupun dalam Sefaria kalau kalian mau lihat tentang pendapat rabi-rabi Yahudi. Apa yang diimani keimanan mereka terhadap Yesus tidak lain dan tidak bukan Yesus itu bahkan dikatakan penyembah berhala dan juga sebagai anak hasil zina dan ibunya sebagai penzina. Menunjukkan awal-awal Abrahamik telah memandang Yesus sebagai manusia yang telah lahir tapi bukan pernah memandang dia sebagai Tuhan. Lalu ajaran kedua yaitu Kristen memandang dia sebagai Tuhan. Lalu ajaran 3 Islam memandang dia sebagai Rasul. Pertanyaan kita secara logika. Alasan daripada Son of Seraphim tadi bertahan di kekristenan karena dia anggap bahwa dengan adanya orang yang menulis tentang Yesus ini kebenaran bahwa dia Tuhan. Coba difikirkan secara logika. Kira-kira orang mencatat Yesus pernah hidup ataupun mencatat Yesus sebagai Tuhan di luar kekristenan tidak pernah mencatat Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka mencatat bahwa Yesus mempunyai kelahiran dan dia dilahirkan oleh perawan Maria. Tidak mencatat sebagai Tuhan, tapi dengan PD-nya kekristenan mengatakan dengan ada catatan ini maka terbukti sudah Yesus Tuhan. Apanya? Cuma imanmu yang meyakini Yesus Tuhan, sedangkan iman yang lain mencatatkan dia sebagai manusia yang pernah hidup. Ini adalah narasi yang terlalu pede, teman-teman. Kenapa kita bilang narasi yang terlalu pede? Narasi yang tanpa pembuktian dan ini cacat logika.
berbicara tentang bahwa cuma logika kekristenan karena fakta sejarah. Jadi logika itu tidak bisa menolak fakta. Salah. Benar, dikatakan Muslim berlindung di balik kata-kata yang dikatakan sejarah dituliskan oleh pemenang. Pembuktiannya terjadi jelas dan rasio. Misalnya, tidak lepas daripada sosok seorang itu didirikan di antara haters dan lovers. Apa itu haters dan lovers? Haters adalah orang yang mencintai, lovers adalah orang yang mencintai, haters adalah pembenci. Orang yang mencintai kita akan menuliskan segala kebaikan kita. Orang yang membenci kita akan menuliskan segala naskah tentang keburukan kita. Dan ini tak mampu dihindari. Menunjukkan sama seperti kita melihat apa yang ada di kitab mereka. Menunjukkan bahwa terhadap pandangan terhadap para rasul saja, ini begitu banyak penyelewengan yang terjadi. Bagaimana mereka meyakini adanya kisah-kisah konyol, dan kisah-kisah konyol ini mampu untuk mereka imani. Misalnya dikisahkan Noah. Kalian tahu Noah? Noah yang memiliki anak yang dinamakan dengan Ham, di mana Ham tersebut mendapati Noah mabuk. Setelah kemudian Noah mabuk, dia tertidur. Setelah tertidur, dia telanjang. Setelah telanjang, jahatnya Ham memanggil orang kampung untuk menyaksikan bapaknya telanjang. Ini cerita seperti apa? Inikah sejarah yang harus diyakini dan ini disebut dengan fakta sejarah? Al-Quran datang dan mengatakan, mereka hanya mengikuti prasangka-prasangka dan hawa nafsu daripada mereka karena ingin memfitnah para rasul. Al-Quran mesti dan wajib datang terakhir dengan pembuktian rasionalitas, di mana Al-Quran tidak butuh sejarah karena yang namanya sejarah pasti adanya penyelewengan. Kenapa? Tergantung yang menuliskan. Maksudnya dan penjelasannya bagaimana, Bang Daman? Kristen mengatakan fakta sejarah, dan fakta sejarah. Keseakan-akanan dalam teologi hanya kekristenan saja yang punya sejarah. Sekarang umat Hindu yang sudah percaya Hindu, apakah saat kita menanyakan, woi umat Hindu kenapa kalian yakin tentang Brahman, Siwa, Wisnu dan semuanya? Dan sedangkan Kristen punya fakta kekristenan, mungkin kalian akan dijitak. Kenapa? Karena umat Hindu meyakini sejarah mereka. Umat Buddha juga punya sejarah dan meyakini sejarah mereka. Umat Kristen juga punya sejarah dan meyakini sejarah mereka. Umat Islam juga memiliki sejarah dan meyakini sejarah mereka. Untuk menunjukkan apa? Pencarian Tuhan ditempuh di ranah sejarah adalah sesuatu yang teramat sangat gagal. Karena seperti halnya tadi, misalnya kita ambil satu contoh yaitu perang salib. Di dalam perang salib, kalau ditulis oleh orang Islam, mungkin perang salib akan dikatakan kesalahan daripada kekristenan. Mungkin kalau ditulis oleh orang Kristen akan mengatakan Islam yang salah. Untuk menunjukkan apa? Pembuktian kamu tentang perang salib, apa yang menjadi mau'idah ataupun kesimpulan daripada perang tersebut. Hingga kemudian apa? Menjadi pelajaran di kemudian hari. Tidak ada peraduan, tidak ada gontok-gontokan di balik sejarah mana yang paling benar. Karena sejarah itu punya probabilitas. Apabila sejarah itu punya banyak simpang siur, maka potensi kebenaran sejarah hanya 25% saja. Maksudnya kebenaran 25% yaitu tergantung daripada kamu ingin yakin di sejarah mana dan buku apa yang kamu baca. Jika kalau kamu baca buku tentang kekristenan, maka sejarah itu akan menghadirkan hal-hal terbaik seputar kekristenan. Jikalau kamu membaca tentang sejarah yang itu Islam, maka semuanya akan mendukung dalil-dalil tentang Islam. Menunjukkan apa? Pembuktian dan pencarian Tuhan di ranah sejarah ini cacat logika total. Di mana dalam mencari satu hakikat sesuatu ataupun ontologi dan keberadaan sesuatu ini bukan dari sejarahnya, akan tapi daripada eksperiensi. Dari mana kita tahu adanya maja? Setelah kita punya eksperiensi yang dinamakan dengan diferensia. Saat kamu tahu kursi, maka kursi itu bukan pensil, maka saat disuguhkan meja, kamu pasti tahu ini meja bukan pensil dan kursi. Karena apa? Eksperiensi daripada rasionalitas akalmu. Akan tetapi mereka menyandangkan pencarian Tuhan karena sejarah. Ini sekali lagi cacat logika. Anjay. Kenapa begitu berani saya katakan ini cacat logika? Karena setiap agama selain Islam, selain Kristen dan apapun agamanya punya sejarah. Jadi pikirkan lagi fakta kebenaran tentang Kristen. Mana tahu sejarah yang dituliskan oleh Kristen adalah sejarah demi politik ataupun sejarah demi membenarkan sesuatu yang tak bisa dibenarkan. Sedangkan Tuhan sama seperti kamu mencari pemahaman tentang apa itu kangkung, maka kamu akan menuntut pencarian definisi. Jenis apakah dia?
setelah penemuan jenis apa yang membedakan antara kangkung dengan yang lain, sehingga kamu dapat definisikan ini kangkung. Begitu juga Tuhan. Saat kamu kemudian mengenal makhluk, saat kamu kemudian mengenal apapun yang ada di muka bumi ini, lalu kamu mengatakan apakah yang ini layak untuk aku sembah? Akan tetapi saat manusia melakukan pembuktian di tahun 2025, tidak ada satupun yang pantas untuk kemudian disembah, karena semuanya mewakili kelemahan. Sedangkan definisi yang dibangun manusia tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu harus maha kuasa dan maha kuat. Lalu ketika ada manusia yang menyembah Tuhan dalam keadaan lemah akan tetapi seakan-akanan kuat, misalnya manusia jadi lembu, kita bilang ini adalah Tuhan yang perkasa, lah kok jadi lembu? Lalu dikatakan tidak, ini lembu hanya wujud inkarnasi dan semuanya hanya mengambil cangkang lembu saja. Akan tetapi apa yang harus dikhianati otak? Lembu itu lemah, Tuhan itu kuat, maka akan beradu dua definisi, lemah dan kuat. Maka satu waktu tidak akan bisa dikatakan kuat karena dia lemah, tidak bisa juga dikatakan lemah karena dia kuat. Ini akan membentur otak. Dan menunjukkan selamat datang di Islam, di kebenaran yang nyata, di mana Kebenaran Islam menyuguhkan rasionalitas untuk kalian berpikir karena kebenaran ada di sini. Ketika kebijaksanaan hati mengiyakan yang iya dan mentidakkan yang tidak. Namun apabila kemudian kalian menolak apa yang dikatakan oleh pikiran, maka kalian tidak henti-henti ditipu oleh kedustaan yang harus kalian konsumsi, yang harus kalian telan mentah-mentah tanpa ada pembuktian rasional. Jikalau ada yang menuliskan bahwa api itu dingin, kalian pasti akan menolak karena rasionalitas kalian itu menolak konsekuensi api itu dingin. Akan tetapi berpotensi sangat besar di alam kalian hidup api itu panas, tapi mampu kalian katakan dingin kalau ada yang mencatatkan dari dulu dan banyak pendapatnya tentang api itu dingin. Untuk menunjukkan apa? Ini kecacatan logika yang harus kalian terima. Kenapa? Karena pembuktian yang sebenarnya bukan catatan orang, tapi bagaimana kalian mengeksperience sebuah api hingga kemudian kalian tahu hakikat dan esensi daripada api, dan dingin harus kalian tolak dan panas yang harus kalian terima. Menunjukkan apa? Kebenaran itu mutlak berada di akal, bukan daripada tulisan. Saya Daman Huri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di agama yang benar. Selamat datang di agama terakhir yang selalu membenarkan apa yang terjadi di terdahulu. Arti membenarkan yaitu menunjukkan apa-apa yang harus dibenarkan daripada kecacatan-kecacatan logika yang dimunculkan dari abad-abad terdahulu. Di mana Al-Quran mengatakan, Am taqulu anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbataka Nuhudan aw nasarakul afata'lamuna amillah. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran, wahai manusia, apakah yang akan kamu katakan? Apakah kamu akan mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu adalah merupakan penganut Yahudi dan Nasrani? Katakan kepada mereka Muhammad, antum a'lamu abillah, apakah kamu lebih mengetahui daripada Tuhan? Ini logika yang sangat luar biasa. Ini adalah maksud yang sangat luar biasa. Mau dikatakan pakai otak, jangan pakai mata. Bagaimana maksudnya Bang Daman? Artinya gunakan otakmu dalam menyeimbangkan rasio, menyandingkan rasio dan mengambil sebuah kesimpulan. Jangan kau gunakan tulisan-tulisan orang terdahulu, mana tahu mereka sedang menipu kalian. Tapi jikalau perkataan-perkataan tersebut tidak masuk akal kalian, jangankan kitab mereka, Al-Quran tolak kalau itu enggak masuk logika. Akan tetapi Al-Quran selalu membuktikan fakta-fakta rasionalitas. Karena kalau Al-Quran menunjukkan sejarah, apa beda dengan paganisme-paganisme yang lain? Bagaimana kemudian sesuatu dipercaya karena ada tulisan, karena ada banyak yang meyakini. Dewa Zeus yang diyakini oleh Yunani juga dikatakan pernah ada, dan kemudian omongan demi omongan, omongan demi omongan makin tersebar hingga Zeus disembah padahal tidak ada satupun yang melihatnya. Menunjukkan apa? Apa jauh berbeda dengan agama yang melandaskan sesuatu karena pernah ada dan kemudian dituliskan menjadi kepercayaan bersama, tapi otak masih menolak. Karena hakikat daripada manusia membangun definisi tentang Tuhan, pasti dia kuat, maha awal, tidak mungkin dilahirkan, pasti dia akan selamanya. Lalu kemudian dalam pencampuran otak, akhirnya manusia menolak konsepsi ini. Kenapa menolak konsepsi ini? Karena terlanjur ada tulisan yang kemudian bisa mengiyakan segalanya, padahal itu tipuan. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.